Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Dar halaman 70. Halaman 70. Faslun fi ahkamil murtad. Fasal menerangkan hukum-hukumnya orang yang murtad.
yajibu alaman ay syahsin rajulin wa imra'atin waqa'at ay sadarat min huriddatun al-audu fauran ilal islami. Wajib atas seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, artinya masing-masing individu, laki-laki maupun perempuan, apabila terjadi pada diri mereka itu kemurtatan udah kita omong kemarin kan, ketika ada kesalahan dalam 3 apa? Ucapan, perbuatan, keyakinan. Ketika salah satu dari 3 ini rusak, maka dia termasuk orang-orang yang murtad. Murtad itu berarti apa itu? Keluar dari agama Islam. Ketika dia melakukan 3 hal, salah satu dari 3-tiganya ini ada ucapan yang salah, ada perbuatan yang salah, ada keyakinan yang salah, maka ada kesalahan yang sampai membuat seseorang itu murtad. Ketika sampai pada murtad, maka jalan keluarnya apa? Kalau orang itu sudah memang mau keluar Islam, ya selesai. Kan ini ngomongnya dia nggak tahu atau nggak sengaja kemudian terjebak kepada kemurtatan. Karena kan kemurtatan itu harus kita teliti. Di antaranya seperti ngomong apa? Semua agama sama. Hukumnya apa itu? Murtad. Ya, Pak. Kalau sudah murtad, walaupun KTP kamu masih Islam, kamu sudah nggak dihitung orang Islam. Keyakinannya salah, ucapannya salah, atau perbuatannya. Nah, kita sudah bicarakan yang lalu, tinggal kita dilihat di YouTube. Ada lengkap apa yang sudah kita jelaskan. Ketika ada sesuatu yang terjadi seperti itu, maka jalan keluar yang pertama al-audu fauron, segera kembali ke dalam agama Islam. Al-inqiyadi ila akhbar bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalabbisan binutqi bisyahadatain. Caranya yaitu segera kembali kepada agama Islam, kembali kepada kepatuhan terhadap apa yang telah disampaikan oleh sang Rasul alaihi wassalatu wassalam, langsung mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Berarti kalau murtad, jalan keluarnya bukan istighfar. Beda nih. Bukan dosa ini masalahnya. Kalau dosa itu kamu bohong, minum arak, riba, zina. Ketika ngelakuin itu kamu segera istighfar. Kalau murtad, syahadat. Bukan orang istighfar, astagfirullah, tetap kafir, nggak jadi Islam lagi, nggak, karena bukan jalan keluarnya gitu loh. Jalan keluarnya orang murtad segera mengucapkan kembali 2 kalimat agar dia kembali dihitung lagi sebagai orang Islam. Wa dhahiru kalamil musannif annahu la budda min tikrari syahadati kama itaqadahul asyubramisli wa kama afadahu ar-ramli wa yajibu alaman lam yasbiq hukmun bi islamihi ba'da taklifi anutku bi syahadatain marratan fil umri. Dan wajib atas tiap orang yang belum terdahului oleh hukum mengenai keislamannya telah menjadi mukallaf, orang yang akil dan baligh, untuk mengucapkan kalimat syahadat sekali saja semasa hidupnya. Wa in tala litahaqquqi wujudul Islam minhu, walaupun dia telah lama berlaku menjadi seorang muslim. Ada bentuk perintah di sini dikatakan wa yajibu, wajib atas setiap orang Islam mengucapkan
mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Saya tanya, pernah nggak kamu untuk masuk Islam? Maka walaupun apa situ? Balik. Walaupun tidak. Kok tidak? Walaupun telah lama menjadi orang Islam, maka kamu diperintah mengucapkan sekali seumur hidup untuk masuk Islam. Nawaitu an aqra'a kalimati syahadati fi umrin marratan wahidan fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam sekali seumur hidup, wajib karena Allah. Baru ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang diperintahkan demikian. Kewajiban ini sebenarnya masuk dalam madhabnya Imam Malik, bukan madhab Imam Syafi'i. Indah Syafi'i mengucapkan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Terus wal ikla yang kedua, setelah mengucapkan kembali kalimat syahadat, terus ikla mencabut, anaz'u wal kaffu, melepaskan dan meninggalkan amma waqa'at bihi riddah, dari sesuatu yang menyebabkan terjadinya riddah pada dirinya saat itu juga. Jadi kalau sudah ngucapin syahadat, sudah kembali jadi orang Islam, maka segera dia melepaskan diri dari apa yang dilakukannya yang menyebabkan dia murtad. Ucapannya ditinggalkan, keyakinan yang salah ditinggalkan, perbuatan yang salah ditinggalkan, hingga dia kembali lagi jadi orang Islam yang benar. Terus wajibu alaihi anadamu, dan wajib dia menyesal. Al-huznu wal kaffu, sedih dan dia segera meninggalkan alama sodaro minhu, dari apa yang muncul pada dirinya fima madho, pada masa yang lalu. Wal azmu, dan berencana, berjanji dalam hatinya, tasmimu fil qalbi, bertekad bulat dalam hatinya, ala an la ya'uda limithlihi, untuk tidak kembali melakukan yang seperti itu. Al-madhkuru minar riddati fi ma baqiya min umrih, seperti apa yang telah diucapkan atau dilakukan atau diyakini yang menyebabkan dia murtad seumur hidupnya, tidak akan lagi mengulanginya. Jadi bersyahadat, terus mencabut diri dari apa yang telah diucapkan atau dilakukan. Kemudian yang ketiga, menyesali tentang apa yang dilakukannya. Yang keempat, wa qada'u ma fatahu. Yang keempat apa? Qadha. Apa qadha itu? Mengganti apa yang telah ditinggalkannya. In kana min wajibati asyar'i ka sholati wa shaumi wa zakati fitil ka muddati ay muddati riddah. Kalau ada orang kok murtadnya 1 hari, berarti dia ninggalin berapa kewajiban? Kalau hari biasa ya sholat 5 waktu. Kalau pas puasa ya berarti bareng sama Ramadannya ditinggalkan.
Maka ketika dia ngelakuin itu, dia wajib mengganti apa yang dia tinggalkan. Kok murtadnya sehari, berarti qadha sehari. Kok murtadnya setahun? Ya qadha setahun. Diulang tuh setahun itu perbuatan dia yang ditinggalkan apa aja. Sholatnya setahun diulang, puasanya diulang. Itu bahayanya orang murtad daripada orang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam selesai, nggak usah ganti-ganti dia, nggak usah godok-godok, nolak lagi, malah dia dihitung sebagai orang yang tanpa dosa. Tapi kalau orang murtad ini lebih parah dari orang kafir. Hati-hati makanya. Dia harus ngulangin dari awal semua perbuatan yang telah ditinggalkannya di dalam Islam. Fa in lam yatub bi nafsihi wajabat istitabatuhu. Maka apabila dia tidak mau taubat dengan kesadarannya sendiri, nggak sadar-sadar, maka wajib dituntut perbuatannya pada saat itu. Orang Islam wajib nuntut tobat, perintah. Makanya tempo hari ketika ada orang yang murtad ngomong sembarangan, MUI ngomong, orang Islam pasti ngomong kan, oh, murtad awas kembali, jangan begitu lagi, harus kembali dalam agama Islam. Itu diingatkan. Kalau sampai dia nggak sadar pada dirinya sendiri, maka orang lain diperintah mengingatkan. Fala yumhalu liman fihi min baqaihi alal kufri. Maka tidak boleh membiarkannya tetap dalam kekafiran illa in lam sukron, kecuali apabila dalam keadaan mabok, fayusanu ta'khiru ila soh, kecuali dia itu mabok maka ya ditunggu sampai sadar lah. Masa masih mabok suruh gimana, biar sadar dulu maboknya, apalagi mabok janda berat ini. Kalau mabok orang masih mabok janda, begitu sadar baru suruh mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Au kana majnunan, atau ketika dia masih gila maka ya ditunggu sampai sembuh. Wa hadza bi khilafi tariki sholati kaslan fa inna istitabatuhu sunnatun. Beda lagi orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka sesungguhnya menuntut perbuatannya adalah sunnah. Ada orang nggak mau sholat, ditanya kenapa nggak mau sholatnya, males, lagi M ya. Kan M males kan ya? Bukan M-nya perempuan, bukan, M-nya perempuan mah bocor. Ini laki-laki nggak sholat, kenapa M? Berarti ember, males. Maka orang tua, kawannya sunnah menuntutnya, dapat pahala kalau ngingetin, sholat dong, gimana sih hukumnya? Sunnah. Tapi kalau orang murtad wajib ngingetinnya, kamu murtad, segera kembali, syahadat ente. Itu mengingetinnya wajib. Tapi kalau ninggalin sholat, ninggalin puasa karena M, maka sunnah mengingatkannya. Artinya kalau ada satu orang yang sudah ngingetin, ya sudah, kamu nggak usah ngingetin lagi, nggak apa-apa. Kalaupun nggak diingatkan, kamu juga nggak berdosa. Tapi kalau ada orang murtad nggak kamu ingetin, hukumnya dosa. Ya nggak masalah. Yang penting kita sudah menjalankan. Kalau ada hukum Islam, nanti tambah itu hukumnya dipenggal, hukum mati. Hukumnya orang murtad itu mati, bukan sembarangan hukumnya. Ketika dia disuruh tobat nggak mau, hukumnya penggal.
Makanya masuk Islam itu nggak sembarangan. Nggak bisa orang masuk Islam sehari ini masuk, besok mau keluar, masuk lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Ini bukan partai, bro. Ini agama. Kalau partai lo masuk sekarang, besok keluar, masuk lagi, pindah partai boleh. Hari ini partai A, besok partai B. Yang duitnya gede mana partai C. Lo masuk boleh. Kalau agama nggak boleh begitu. Kenapa? Resikonya harus dibunuh. Kamu keluar sembarangan, nggak mau kembali lagi, bunuh, nggak ada cerita. Di agama bukan tempat untuk main-main. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, ingetin, serius masuk Islam, kamu nggak boleh keluar lagi. Kamu keluar dihukum mati kamu, ingetin gitu loh. Makanya kita disuruh ngucapin kalimat syahadat untuk masuk Islam, biar kita itu punya ikatan dengan agama Islam gitu loh. Maka anaknya ibu, bapak, kalau sudah usia 15 tahun balik, panggil, nak sini, duduk. Udah haid, udah, duduk. Ucapin 2 kalimat syahadat, ikutin bapak, asyhadu alla, ya. Masukin dia dalam agama Islam. Kenapa? Agar dia punya ikatan dalam agama Islam, gitu loh. Berjanji dia bahwa setelah ini berlaku hukum Islam untuk kamu. Kalau kamu ngelakuin dosa, kamu tanggung jawab, sudah bukan bapak ibu yang tanggung jawab. Kalau kamu murtad, kamu dibunuh hukumnya. Nah, ini kasih tahu biar dia nggak sembarangan ngelakuin hal-hal yang berkaitan sama pelanggaran-pelanggaran agama. Tapi kalau didiemin doang gimana? Ya nggak merasa meliliki, nggak merasa tanggung jawab gitu. Kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita dudukin, tuntun syahadat, ingatkan kamu telah berjanji, kamu telah berikrar, maka ikrar kamu dicatat para malaikat. Sekarang bapak lepas dari kamu, dosa kamu yang nanggung, pahala kamu yang dapat. Maka ini akan membuat dia tambah terikat dalam agama. Kalau sudah balik, kalau sudah disadarin terus balik lagi kemana? Agamanya gimana? Ya kalau dia kembali ke agama yang lama, ya murtad lagi. Kalau kembali lagi, syahadat lagi. Tadinya Islam. Iya, mau tadinya orang kafir, ayatnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufra. Kalau ada orang beriman, terus kafir, terus iman, terus kafir, iman lagi, kafir lagi, iman lagi, Boleh berkali-kali. akhirnya apa dulu? Kalau akhirnya kafir, ya sudah selesai. Kalau akhirnya kok Islam, ya beruntung dia. Akhirnya tetap dalam agama Islam, gitu loh. Jadi saya mukmin, kafir, syahadat lagi, mukmin lagi, kafir lagi, syahadat lagi, ya masih boleh, begitu loh. Enggak terus, oh enggak, ini cuma sekali doang, enggak ada kedua. Oh enggak, tetap boleh. Walaupun dia mau masuk agama lagi boleh. Yang penting jangan sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir. Kalau itu sudah enggak ada keselamatan. Harus dibimbing ya. Iya dong. Tapi artinya ketika kita sudah berusaha, akhirnya malah balik lagi, lepas kita ya. Lepas. Kalau ada hukum Islam dipenggal. Ya, itu dia. Kalau berlaku. Iya, kalau nggak ada di Indonesia ini nggak ada kan? Ya sudah gimana? Nanti kita nggak bisa memaksakan hukum itu berlaku untuk seseorang, kan nggak bisa. Kalau di Arab Saudi, di Aceh tuh, tapi tetap belum ada hukum bunuh diri, sana belum ada. Di Aceh belum. Paling dicambuk, dipukul, Kisos. kisos. Li'ana jarimatul murtaddi yaqtadhi huluda finnari idza mata ala riddah. Sungguhnya orang yang berdosa karena murtad
itu mengakibatkan langgeng di dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan murtad, langgeng di neraka. Wa yaji wa fawajaba alaina inqadhuhu minhu, maka wajib kita menyelamatkan dari kemurtadan. Wa jarimatu tariki shalah kaslan la yaqtadi dzalika, sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena malas maka tidak demikian. Artinya kalaupun mati nggak sampai jadi orang murtad, tapi tetap akan disiksa oleh Allah dengan meninggalkan sholat. Li'annahu tahta masyiatillahi ta'ala insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Maka orang yang meninggalkan sholat dan itu karena malas, maka dia berada dalam kehendaknya Allah. Apabila Allah menghendaki mengampuni dia, maka akan diampuni. Maka kalau tidak, akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, wala yuqbalu minhu ayil murtad illal islamu ay al-qatlu, dan jangan diterima darinya, yakni dari orang yang murtad, kecuali dia masuk kembali menjadi orang Islam atau dibunuh. Coba, nggak ada jalan yang lain, nggak ada. Masuk Islam lagi atau dibunuh. Bidarbi unukihi binahwi saifi, caranya bunuh gimana? Dengan dipedang tengkuknya. Bukan sininya, bukan. Ditaruh kasih batu, tungkerpin. Kalau mau lihat ya kalau pas umroh sana tuh, di Masjid Qisas tuh ada depannya tuh, kalau Jumat kelihatan nanti di situ. Kalau tega ngelihatnya, kalau nggak tega ya, bisa ngelihat. Kalau tega, kalau nggak tega ya hati-hati. Terus yang menggal siapa? Yang menggal ya negara, bukan pribadi, bukan. Wa in lam yaqtuluhu wajaba ala ahadin qatluhu ala masdadhara asyarqawi inda qudrati. Lalu jika imam tidak mau membunuhnya, maka wajib bagi semua individu untuk membunuhnya. Coba apa nggak serem tuh? Penjelasan Imam Asy-Syarqawi, ketika mampu melakukannya dan diprediksi aman akibatnya. Wa amnil akibati li anna min qabil nahi anil munkar, karena sungguhnya hal itu tergolong dari melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Wa yabtulu biha ay aridatu saumuhu wa tayammumuhu, maka orang yang murtad itu dengan sebab murtad maka batalah puasanya dan tayamumnya. Ai wasairi amalihi ittisalat bil maut, artinya semua amal ibadahnya jika tersambung kemurtadannya itu sampai kematian. Apa misalnya? Apabila sampai matinya dia murtad, maka semua amalnya batal, nikahnya batal, hajinya batal, puasanya batal, sholatnya batal, semuanya. Kalau sampai mati. Kalau nggak sampai mati, wa illa bi an aslama qabla mautihi, dia taubat, dia bersyahadat sebelum kematiannya, faya mubtilatun li thawabi amalihi faqat, maka amal pahalanya saja yang hilang. Jadi nol, nggak punya amal. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang, pahala zakatnya hilang, gitu loh.
li thawabi amali faqat wa ya'udu lahul amalu mujarradan ala thawab, maka dia mengulang kembali itu agar mendapatkan amal pahala kembali. Walidzalika la yajibu alaihi qada'uhu wa la yutalabu bihi fil akhirah. Karena itulah tidak wajib baginya untuk mengqadha'nya dan tidak dituntut dengannya kelak di akhirat. Wa nikahuhu, dan batal pula nikahnya. Makanya orang murtad itu nggak usah cerai, otomatis Hilang. cerai gitu loh. Kok ada orang ngomong nih, agama Islam semua agama mah sama, hukumnya apa? Murtad. Maka nikahnya Nikahnya rusak. Dia kumpul sama istrinya gimana? Zina, punya anak, zina. tapi dia nggak tahu gimana. Gimana? Ini yang banyak terjadi, nggak tahu. Jadi banyak orang sekarang anaknya zina, dia nggak ngerti kalau sedang berzina di rumahnya. Kenapa? Ketika dia murtad dia nggak sadar, ketika ngelakuin dosa besar dia nggak sadar, dianggap pernikahannya masih utuh. Dia kumpul sama istrinya, dia kawin, punya anak, anaknya anak zina. Anak zina yang nikahin bapaknya, zina lagi sama, ini zina yang terus sambung Menyambung. alhamdulillah. Jadi banyak kerusakan yang terjadi dalam agama Islam gara-gara kamu nggak ngerti hukum. Terus kalau Makanya, nggak tahu ilmunya kan nggak tahu. ya memang agama pakai tanya, kamu tahu nggak tahu gebukin, udah nggak pakai nanya-nanya, ngapain nggak ngaji? Perintah tolabul ilmi dari kapan? Kenapa nggak ngaji kamu? Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tolabul ilmi minal mahdi ilal, itu kan sudah diperintah dari bayi suruh ngaji. Anu bib, kebanyakan cari ini bib, nah, salah sendiri loh, urusannya ini aja yang diurusin. Paling nasi sepiring aja pagi, sore, siang, malam nyari aja. Dapatnya butuh seberapa sih? Sepiring butuhnya kan ibu. Ini kerjanya ya Allah, kayak nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk cari ilmu, kayak nggak ada gunanya ilmu itu. Ya ini ruginya ketika kita nggak tahu sesuatu, menyebabkan kita terkena kesalahan. Wa nikahuhu maujudun qabla riddatihi idza kanat ar-riddatu qabla duhuli awil wad'i walau fid dubur. Maka batal nikahnya yang terwujud tersahkan sebelum kemurtadan. Apabila ia murtad sebelum bersetubuh, yakni sebelum bersenggama walaupun ke dalam dubur, wa mithluhu istidkhalul mani al-mukhtarami bifarjiha, dan memaksakan masuknya air mani ke dalam kemaluannya perempuan. Artinya kalau orang itu kawin terus dia belum kumpul, belum sempat kumpul sama istrinya, maka si istri itu langsung cerai dan dia nggak perlu ada iddah karena belum apa? Belum duhul, belum dikumpuli sama suaminya. Kalau sudah dikumpulin, maka terjadinya apa? Iddah. Kalau suaminya itu tidak mau kembali. Lah kalau kembali gimana? Ya nunggu sampai masa iddah. Kalau masa iddahnya 3 bulan 10 hari, suaminya cerai nih sekarang, murtad. Berarti hitungannya cerai. Maka dia ketika belum 3 bulan 10 hari kok kembali, ya nggak usah nikah lagi. Itu sama aja kayak ucapan cerai talak, kamu saya ceraiin gitu loh. Maka jatuhnya apa? Talak. Sampai kapan? 3 bulan. Sebelum 3 bulan kok rujuk, maka ya nggak usah nikah lagi. Setelah 3 bulan nggak mau rujuk,
tetap ketika setelah 3 bulan baru mau kumpul maka harus kawin kembali, syahadat lagi, pakai mahar lagi, ngundang-ngundang orang lagi, marhaban lagi, gara-gara. Tapi kalau belum 3 bulan ya cukup rujuk, saya kembali sama kamu, selesai. Nggak usah pakai saksi, nggak apa-apa. Makanya orang kalau dicerai sama istrinya, sama suaminya dicerai, itu ada cerai yang masih boleh dandan. Itu cerai hidup, beda sama cerai Meninggal. mati. Kalau cerai mati nggak boleh dandan. 100 hari. Kalau cerai hidup, Boleh dan biar apa? biar menarik lagi. Barangkali suaminya, Tergiur lagi. iya bukan orang lain, bukan. Oh. Maksudnya biar suaminya kembali. Ya kadang kan suami sumpek pulang kerja, lihatnya orang pakai daster, mana bau, ketek sobek. Orang lihatnya udah enek aja lah. Barangkali begitu cerai terus berubah, dandang, solek-solek, wah menarik nih gitu. Nah, balik yuk gitu. Cukup udah, nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai saksi, nggak usah pakai, cukup ngomong saya mau kembali. Baca lagi 2 kalimat. Nggak usah kok, itu kembali dari murtadnya. Kalau kembali ke pernikahannya cukup rujuk. Terus wa kadza ba'dahu ay ba'da dukhul ay ba'da istidkhal mani wa kadza ma'ahu alama istadhara syarqawi. In lam ya'ud ilal islami fi iddatin, bila ia tidak kembali dalam agama Islam selama masa iddahnya menunggu, maka ya hitungannya dia cerai. Amma law ada ilal islami fi iddatin bi an lam yuqtal fi riddati dama nikahu. Apabila dia kembali sebelum masa murtadnya, masa iddahnya, dan dia telah ngucapin syahadat kembali, dia nggak dibunuh, maka nikahnya tetap berlaku, berjalan lanjut. Fala yujibu al-butlanu fil halikal islami ahadiz zaujain kafirain. Maka hal itu tidak menyebabkan pernikahan tersebut pada saat itu juga batal, sama seperti masuk Islamnya seseorang suami istri yang kafir. Kalau ada suami istri kafir terus masuk Islam, harus kawin lagi nggak? Masih Islam. Enggak, udah. Orang kafir, dua-duanya kafir terus masuk Islam, kawin lagi nggak? Nikah kali, baca 2 kalimat saja. Saya nggak nanya syahadat, saya nanya dia perlu nikah lagi nggak? Perlu lah, cara Islam. Ngaji makanya gitu, biar tahu. Kalau agamanya itu agama yang sebelumnya, agama yang mengajarkan pernikahan seperti Islam, ya nggak usah nikah lagi. Emang nikah itu caranya gimana? Ada saksi, ada wali, ada mahar. Orang Kristen gimana? Sama begitu. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, gitu loh. Orang yang cara nikah seperti itu ketika masuk Islam, maka nggak usah nikah lagi. Kecuali dia tadinya cara nikahnya nemu di jalan, ambil kumpul gitu. Berarti nggak pakai acara ada saksi, nggak pakai ada wali, nggak pakai, maka dia harus nikah kembali ketika dari kafir mau jadi orang Islam. Tapi kalau sebelumnya kekafirannya itu sudah pernah nikah dengan cara seperti caranya orang Islam, sudah, berarti sudah memenuhi persyaratan. Tinggal
masalah ucapannya apa saja boleh. Kan orang Islam juga nikah pakai bahasa Indonesia boleh kan? Saya terima nikahnya, kawinnya gitu. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, tanya sebelumnya agamanya apa gitu loh. Karena nggak semua agama itu ngajarin nikah seperti orang Islam, enggak. Kalau orang Buddha enggak, yang penting cocok, mau diem-diem masuk kamar lo, udah nggak pakai ribet-ribet gitu loh. Yang penting kasih sayang, jangan berantem gitu. Kalau berantem ini bikin rame maksudnya. Kalau diem-dieman aja tenang, udah nggak ada masalah. Materin api. Fala yasihu aqdun nikahihi, maka tidak sah akad nikahnya seseorang. Tazawujuhu bi ahadin, tazawuju ahadin bihi. Maksudnya tidak sah pernikahan orang murtad dengan seseorang atau pernikahan seseorang dengan orang yang murtad. Karena hukumnya sama kayak orang kafir, selagi murtad nggak boleh dinikahi dan nggak boleh menikahi. Perempuannya murtad dinikahi ya nggak boleh, lakinya murtad dinikahin ya nggak boleh. Gitu. Wadzalika li'annahu ghairu mabqa, karena itu bukanlah sesuatu yang langgeng. Bi khilafil kafiril asli fa inna nikahahu sahihun ay mahkumun bi sihhatin. Berbeda dengan orang kafir asli, maka sesungguhnya pernikahannya sah. Ya, ini dihukumi dengan keabsahannya. Wa tahrumu dzabihuhu. Apalagi kerugian orang yang murtad, kerugiannya ketika nyembelih hewan nggak boleh dimakan sembelihannya. Kalau orang Islam kan nyembelih boleh dimakan. Kalau ini nggak boleh dimakan sembelihannya. Kama tahrumu munakahatuhu bi khilafi kafir asli. Berbeda dengan orang kafir asli, maka sungguhnya sembelihannya dihalalkan apabila dihalalkan pernikahannya kita dalam memeluk agama kafir tersebut. Wala yarithu, dan tidak bisa mendapatkan warisan. Rugi kan ente, bapaknya kaya, anaknya murtad, nggak dapat warisan. Wala min muslimin wala min kafirin asli. Wala yurithu, dan tidak boleh mewariskan. Orang kaya murtad, ya hartanya nggak boleh diwariskan. Terus kemana? Hartanya kemana? Nyergain siapa? Kayaknya negara yang ambil, baitul mal. Nanti hartanya dibagikan kepada orang fakir sama negara. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolatin. Coba, orang yang murtad ketika mati nggak boleh disolatin. Terus diapain? Kasih kucing. Aila yajuzu sholatu alaihi litahrimiha alal kafiri bisa idil anwa'ihi. Maka tidak diperbolehkan menyolati orang yang murtad karena haram sholatnya orang yang kafir dengan segala macam bentuk kekafirannya. Allah berfirman, wala yusolli ala ahadin minhum mata abadan. Kata Allah, janganlah kalian sekali-kali sembahyang jenazah yang mati di antara mereka. Artinya orang yang kafir atau murtad. Wala yughtasal,
Wala yughsalu dan tidak dimandikan. Dikubur ya enggak, dimandiin ya enggak, disolatin juga enggak. Coba tuh. Sampai baik. Hah? Sampai baik. Kasih kucing. Wala yukafan dan tidak dikafani. Wala yudfanu dan tidak dikuburkan. Coba. Kalau nggak dikubur diapain berarti? Hah? Ya biarin aja. Kalau ada kucing yang mau ya suruh makan kucing. Kalau enggak ya. Kalau kamu nggak takut bau, gitu. Makanya kalau dimakan kucing kan nggak bau kan? Nah, habis sudah makan kucing, dimutilasi dulu, potong-potong, kasih bumbu, nah, makan kucing tuh. Ah, kata siapa kucing mah? Tahu murtad ya? Oh, nggak mau saya. Harimau paling buaya. Si buaya. Terus sampai nggak boleh dikuburkan. Jadi ada orang murtad itu ada hukumnya dua macam orang murtad. Ada yang murtadnya itu sengaja, ada yang murtadnya itu nggak sengaja. Kalau yang murtadnya sengaja dan karena penghinaan, sengaja murtadnya karena menghina agama, melecehkan agama, dia orang Islam, sengaja ngelecehkan agama, maka hukumnya jadinya apa? Murtad. Maka murtad yang melecehkan, menghina itu nggak usah ditunggu kembalinya, segera. Beda sama murtadnya nggak sengaja, maka ditunggu kembalinya, diajak dulu masuk Islam lagi, disadarin dulu. Jadi ada dua macam nih. Kan suka ada kita pelecehan agama Islam. Kalau dia sengaja melecehkan, maka dia hukumnya murtad dan nggak diajak kembali dalam agama Islam. Tapi hukumnya langsung dibunuh. Tapi kalau dia keluarnya Islam nggak sengaja, nggak tahu, kepleset, maka ditunggu masuk Islamnya kembali, diajak untuk taubat kembali. Wa maluhu dan hartanya faun. Hartanya orang murtad yang kaya raya itu menjadi harta fa. Apa itu harta fa? Itu harta yang dikembalikan untuk kemaslahatan umat Islam. Harta fa itu harta rampasan perang, atau hartanya orang murtad tadi yang kaya. Kalau ada harta fa, maka harta itu, harga rampasan perang itu, harta itu dibagi 5. Dibagi berapa? 5, berarti berapaan itu? 20%. Yang pertama 20% itu dibagi untuk orang-orang yang ikut perang. Kalau harta rampasan perang, cara baginya, harta itu rampasan perangnya dibagi 5. 1 bagian untuk orang-orang yang ikut perang. 1 bagian lagi dibagi 5.
Berarti 20% dibagi 5. Berarti dapatnya berapa? 4%-an. Siapa aja itu? Yang pertama bagiannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat dikembalikan untuk orang Islam, khususnya diberikan kepada para ulama, para ahli ilmu, para muadzin, guru-guru, para penghafal Quran, para janda. Itu hasil dari pembagiannya. Yang kedua diberikan kepada kerabatnya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga bagiannya diberikan kepada anak-anak yatim, itu mereka yang tidak diketahui ayahnya menurut agama Islam. Yang keempat lagi dibagikan kepada orang yang fakir miskin. Yang kelima dibagikan untuk ibnu sabil, orang-orang yang membutuhkan dalam perjalanan. Ini bentuknya orang-orang yang mendapatkan harta fa, artinya hartanya orang kafir tadi, murtad tadi, diambil hartanya dan dibagikan. Ini hukumnya orang-orang yang melakukan kemurtatan dan jalan keluarnya. Jalan keluarnya berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Ngucapin syahadat, terus dia menyesal, nggak mau kembali, menarik dari kemurtatannya, terus mengqadha apa yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, keislaman kita, keimanan kita, jangan sampai kita murtad, jangan sampai keluar agama Islam. Mudah-mudahan kita tetap jadi orang Islam sampai hari kematian kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.